itu tetap harus Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, isti'adah yang haram, yang tidak boleh. Allati takunu bi ghairillah, yaitu dia meminta perlindungan kepada selain Allah. Contohnya kal isti'adati bil jin. Contoh, minta perlindungan kepada jin, ya. Wasyayatin, dan minta perlindungan kepada setan, kepada jin, kepada setan, kepada batu, kepada pohon, kepada gunung. Itu haram. Tidak boleh minta perlindungan kepada jin, setan, atau yang lainnya. Kenapa? Karena kalau seseorang minta perlindungan kepada selain Allah, ya, di sini disebutkan la tazidu usta'idu biha illa rohkon. Tidaklah yang akan dia dapatkan kecuali apa? Kesalahan, ketidaktenangan di dalam hati. Itu kalau orang salah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cari yang pasti, Pak, yaitu minta perlindungan kepada Allah. Jangan berserikat, bersekutu dengan jin, dengan setan. Ini harus berhati-hati. Pernah suatu hari sekitar tahun 2016, ada seseorang datang ke pesantren. Kemudian dia naik ojek datang ke pesantren, kemudian mencari saya. Kemudian saya dipanggil, saya temui, kemudian saya tanya, sekitar umur 35-an orang tersebut. Kata saya, "Mas dari mana?" Kata dia, "Saya dari Palembang." Dari Palembang coba ya. Dari Palembang. Kata saya, "Ada urusan apa jauh dari Palembang datang ke Banyumas?" Kata orang ini, "Saya ingin berguru sama Pak Ustadz. Gak apa-apa, nanti saya bantu-bantu nyapu, bantu-bantu bersih-bersih, gak usah dibayar. Yang penting saya mau berguru sama Pak Ustadz." Alasannya seperti itu. Kemudian saya tanya lagi, ada alasan yang lain enggak? Ada alasan yang lain atau tidak? Kemudian saya minta alamat, karena dia bawa alamat lah ya, bawa catatan di kertas. Kemudian kata saya, "Coba saya lihat catatannya." Kemudian saya baca, di catatannya itu Kiai Arfan. Kalau saya kan namanya Alfan. Tapi di catatannya itu Kiai Arfan, Desa Karangjati, desanya benar. Kecamatan Sampang, salah. Kalau Sampang kan masuknya Cilacap. Ya. Kabupaten Cilacap. Kata saya, ini salah orang. Saya itu namanya Alfan. Kalau di alamat ini namanya Arfan. Terus kata dia, soalnya saya tanya di Buntu itu di perempatan, Pak ya. Di perempatan saya tanya alamat ini, tanya nama ini, katanya tahu. Oh iya, di pondok sana. Diantar sama tukang ojek, datang ke pesantren. Kemudian setelah itu saya tanya lagi, "Coba jujur, datang ke sini mau apa?" Kemudian kata dia, "Sebenarnya Pak Ustaz, saya datang ke sini itu mau minta jin." Mau minta apa? Minta jin. "Saya datang jauh-jauh dari Palembang, minta diisi jin." Waktu itu saya juga kaget. Minta diisi jin.
saya tukang jin apa ya? Kata saya, Mas, jauh-jauh dari Palembang datang ke Banyumas nyari jin. Apa di Palembang gak ada jin? Padahal di Palembang juga banyak jin. Di Limbangan juga banyak jin. Datang dari Palembang, perjalanan jauh, naik bis, datang ke Banyumas hanya untuk minta jin. Kata saya, kalau jin saya nggak punya. Kalau kitab itu ada di lemari di rumah saya, tapi kalau jin saya nggak punya. Mas salah alamat, silakan datang ke tempat ini saja. Datangnya kemana? Ke kiai. Oh, namanya kiai, berarti kiainya punya jin. Ada dia punya jin, Pak ya. Berarti kiainya mungkin banyak memelihara jin. Wallahu a'lam. Jadi itu satu cerita, Pak, satu kisah. Ternyata ada orang-orang yang memang hobi cari jin. Hobi bersekutu dengan jin, dengan setan. Jauh-jauh dari Palembang datang ke Jawa hanya untuk cari jin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah yang boleh itu adalah dengan menyebutkan nama dan sifat Allah. Adapun yang tidak boleh yaitu meminta perlindungan kepada jin, kepada setan, kepada patung, pada gunung, pada batu. Itu perlindungan yang tidak boleh. Bahkan tadi disebutkan, kalau seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah, la tazidal musta'idu biha illa rahqan. Di dalam surat Al-Jin itu disebutkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang ya, yang meminta perlindungan kepada jin. Maka kata Allah, tidaklah mereka yang akan mereka dapatkan adalah apa? Rahaqa, yaitu kesalahan, kegelisahan di dalam hati. Pokoknya kalau seseorang sudah bersekutu dengan setan, maka hatinya tidak akan tenang. Maka disebutkan dalam satu riwayat ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Abbas menyebutkan kana rijalun minal insi yabituna ahaduhum bil wadi fil jahiliyah. Ada seseorang yang mana dia itu tinggal di sebuah lembah. Tinggal di mana? Di sebuah lembah. Jadi dia tinggal di sebuah lembah sendirian. Rumahnya terpencil sendirian. Kemudian dia fayaqulu, ketika sebelum menempati rumah itu, dia berkata, a'udzu bi azizin hadzal wadi fazadahum dzalika itsman. Dalam riwayat itu, ketika dia membuat rumah di sebuah lembah yang jauh dari pemukiman orang, rumah-rumah yang lain, kemudian dia, aku berlindung kepada penguasa lembah ini, gitu. Maksudnya setan, maksudnya jin. Aku berlindung kepada penguasa lembah ini. Coba, mirip enggak kalau ada seseorang lewat di tempat yang angker, katanya angker, coba apa yang dilakukan? Ayo, apa Bang? Pakai motor, suruh bunyikan klakson berapa kali? 3 kali. Bawa mobil, bunyikan klakson 3
3 kali. Kalau jalan kaki, permisi Mbak. Apalagi? Ayo. Mirip nggak Pak? Mirip, ini riwayatnya ada. Kalau lewat satu tempat yang katanya angker, kalau jalan kaki, coba pamit dulu, ya, atau apa namanya? Permisi dulu, permisi Mbak, numpang lewat. Itu ajaran dari mana? Ajaran dari televisi, betul nggak Pak? Betul. Film, ya, film-film yang horor kan mengajarkan seperti itu. Anak-anak kita yang jadi korban, bahkan kita sendiri harus bunyikan klakson 3 kali, harus permisi dulu Mbak. Mbahnya siapa? Coba, ayo saya tanya. Kalau lewat tempat angker, kemudian permisi Mbak, numpang lewat, mbahnya siapa? Nah, nggak tahu kan? Mbah dukun atau jin, ya, penunggu tempat itu. Ya. Kan sudah jelas nggak mungkin ada manusia. Penunggu tempat itu. Ya, makanya semuanya harus didasarkan ilmu. Makanya Rasulullah mengajarkan, kalau kita lewat di tempat-tempat yang mungkin jarang manusia, mungkin bahasa kitanya angker, maka Rasulullah mengajarkan dalam satu doa riwayat Muslim, ya, Rasulullah mengajarkan doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu udah gampang. Enggak bisa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selesai. Enggak usah ditambahkan permisi Mbah numpang lewat. Enggak usah tambahkan itu. Sudah cukup kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau cukup a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selesai. Kira-kira lebih tenang yang mana Pak? Permisi Mbah atau a'udzu? Ya, nanti dipraktekkan Mbak, ya. Sudah jangan bunyikan klakson 3 kali, 10 kali, dan ditinggalkan hal-hal seperti itu. Tapi kan biasanya ada kecelakaan. Mungkin karena dia ngantuk. Nggak ada hubungan, kecuali kalau di tikungan tajam, ya Pak ya. Ya, jadi masalah bukan niatnya bukan untuk permisi, tapi niatnya untuk ngasih tahu. Barangkali di sebelah sana juga ada mobil. Tidak jadi masalah kalau seperti itu. Tapi kalau niatnya permisi kepada penunggu tempat itu yang tidak boleh. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ada 2 Pak ya. Ada 2, ada yang boleh isti'adzah atau ta'awudz yang boleh, ada ta'awudz yang tidak boleh. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melihat di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ketika beliau menafsirkan tentang isti'adzah atau tentang ta'awudz ini, beliau mengawali dengan 3 ayat. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf, ya, Al-A'raf ayat yang ke-199. Yang kedua dalam surat Al-Mu'minun 96. Yang ketiga ayat yang surat Fussilat ayat yang ke-54. Beliau mengawali dengan ayat ini yang intinya adalah tentang apa? Tentang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan fahadihi salasu ayatin laisa lahunna rabi'atun fi ma'naha. 3 ayat ini tidak ada yang keempat maknanya.
Wa ya'muru bil isti'adati, Allah memerintahkan untuk berlindung. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muru bi musana'atil aduwil insi, dan bolehnya ya berdiplomasi dengan musuh dari kalangan manusia. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu punya dua musuh. Satu, musuh dari kalangan manusia, orang-orang yang zalim, orang-orang yang merusak, baik merusak akidah, merusak apa saja. Yang kedua adalah musuh dari kalangan jin. Musuh dari kalangan jin. Di sini disebutkan kalau kita dengan musuh dari kalangan manusia itu boleh berdiplomasi, berunding, ya, boleh berunding. Begitu juga Rasulullah dulu berunding dengan musuh-musuhnya. Ada perjanjian, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh masuk Makkah dengan waktu yang telah ditentukan. Itu ada perundingan kalau musuhnya dari kalangan manusia. Adapun kalau musuhnya dari kalangan jin atau kalangan setan, ya, dari kalangan jin atau dari kalangan setan, la mahalatu idla yuqbalu musana'ati wala ihsan. Tidak boleh kalau kita bermusuhan dengan siapa? Dengan jin atau setan, maka tidak boleh berunding. Tidak boleh berdiplomasi dengan siapa? Dengan setan. Kenapa? Karena saking beratnya permusuhan kita dengan setan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan apa? Dengan hal ini menunjukkan bahwa kita itu punya musuh. Ya, kita itu punya musuh. Musuh dari kalangan jin atau setan. Itu harus disadari. Makanya kenapa sholat kita kadang tidak musuh? Karena ada godaan setan. Dalam satu riwayat bahwasanya ketika ada azan berkumandang, kemudian setan, jin lari terbirit-birit cepat menuju tempatnya, diantaranya kamar mandi. Ketika sudah selesai azan, kemudian datang kembali. Ketika iqamah, pergi lagi. Selesai iqamah, mereka bisa kembali lagi untuk menggoda kita yang sedang menjalankan sholat. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita sadari bahwa kita itu punya musuh yang namanya setan. Jangan sampai malah dijadikan teman, berserikat dengan setan. Jangan sampai mereka malah dijadikan teman akrab kita. Tetapi perlu kita pahami bahwasanya godaan setan, ya, inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan atau jerat-jerat setan itu lemah. Ya, lemah. Yang berat apa? Godaan apa? Inna kaidahunna azim. Yang berat itu godaan ibu-ibu. Itu yang paling berat. Gitu, Bu. Ketika Allah menyebutkan godaan setan, sesungguhnya godaan setan lemah. Ketika Allah menyebutkan godaan perempuan, Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, inna kaidahunna azim. Sesungguhnya godaan perempuan itu
Lemah apa kuat? Lemah betul. Ibu-ibu lemah apa kuat? Lemah. Godaan perempuan itu kuat. Bagi bapak-bapak, bagi laki-laki. Ibu, godaan ibu-ibu itu berarti kuat. Kalau dibandingkan setan lebih kuat godaan ibu-ibu. Kenapa? Kenapa coba Pak? Karena ibu-ibu kelihatan. Coba kalau setan kelihatan, gak ada yang mau lihat Pak. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gito-gito itu penutup. Jadi kita itu sengaja oleh Allah diberikan penutup, tidak bisa melihat setan, tidak bisa melihat jin. Ini harusnya kita alhamdulillah. Jangan malah orang sekarang malah pengen lihat jin. Harusnya kita bersyukur. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya penutup di mata ini Allah buka, ya Allah buka, apa yang terjadi Pak? Coba ibu-ibu, kalau dibuka ini penutup sehingga kita bisa melihat makhluk halus, jin setan, apa yang terjadi? Mau ke kamar mandi nggak berani, betul nggak Pak? Mau pengajian dari rumah jalan ke sini malam-malam nggak berani. Mau tidur di kamar di pojok ada setan, nggak berani. Keluar rumah sebentar nggak berani. Kenapa? Kita bisa melihat setan, bisa melihat jin. Makanya alhamdulillah Allah tutup mata kita. Allah tutup mata kita. Mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan agar kita terhindar dari godaan-godaan setan itu dengan apa? Dengan banyak membaca doa-doa. Bapak dan ibu semua, kita ketika masuk kamar mandi, kenapa Rasulullah mengajarkan agar kita berdoa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dari jin laki-laki dan perempuan, karena itu tempatnya jin. Ibu-ibu kalau mandi di kamar mandi lupa tidak baca doa, maka jadi tontonan gratis untuk setan, untuk jin. Ibu-ibu kalau lupa mau tidur baca doa, jadi apa? Jadi apa Bu? Akan dipeluk oleh jin, bukan dipeluk oleh suami. Kalau lupa baca doa, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kembali lagi, yang berat itu adalah godaan perempuan. Mohon maaf Bu, bukan merendahkan perempuan, karena perempuan itu di dalam Islam sangat-sangat dimuliakan sekali. Bahkan ada surat namanya An-Nisa, itu perempuan. Sangat kuat untuk laki-laki. Makanya Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal harami. Dafal belum Pak? Allahumma a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu pertama dari sifat malas. Yang kedua,
aku berlindung kepadamu ya Allah dari hari tua. Haram itu usia tua. Aku berlindung kepadamu dari usia tua. Kenapa kita harus berlindung dari usia tua? Jawabannya ada dalam satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, dicuekin di akhirat, tidak diajak bicara oleh Allah. Siapa itu? Salah satunya Syekhun Zani, udah tua zina. Udah tua sih zina. Berarti bahasa gampangnya tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Tidak ada jaminan usia tua kita menjadi orang baik. Betul nggak Pak? Tapi insya Allah yang sudah sepuh-sepuh di sini, insya Allah ini kan ahlul masjid, insya Allah baik Pak. Amin ya Rabbal alamin. Makanya sering doa ini, ya, sering dibaca ini doa agar kita makin bertambah umur, makin tambah tua, makin soleh. Ibu-ibu makin tambah tua, makin tambah soleh. Jadi ini rahasianya. Kenapa Rasulullah mengajarkan doa agar kita berlindung kepada Allah di usia tua. Ya, ternyata ada makin tua makin menjadi-jadi. Bukannya tobat, malah tambah maksiat. Kita lihat di media sosial, Pak. Naudzubillah. Ya. Bagaimana orang sudah tua memperkosa anaknya, orang sudah tua memperkosa tetangganya, memperkosa cucunya. Naudzubillah. Kita harus berlindung. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kembali lagi ke dalam pembahasan, ya, dalam pembahasan kita bahwa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, ya, talaha rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu itu ada seseorang, ya, ada 2 orang yang sedang berkelahi. Ya. Kalau bahasa Limbangannya apa? Cekcok apa ya? Adu mulut. Hah? Gelut. Tukaran lah ya. Ada 2 orang yang sedang tukaran. Nah, 2 orang ini di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat itu ihmarra wajhuhu. Bahkan wajahnya itu sampai merah karena saking kesel, saking marahnya. Dia marah sekali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil 2 orang tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Inni la'alamu syai'an law qalahu la dhahaba anhu majid. Tidaklah aku tahu, ya, dalam artian aku ajarkan kepada kalian sesuatu, ya, jika kalian membacanya niscaya akan hilang, ya, emosi, rasa marah yang sedang kalian pendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Berarti ketika seseorang sedang marah, maka disunahkan untuk membaca ta'awudz. Ya, membaca ta'awudz. Ketika Imam Ghazali itu memberikan resep, memberikan cara agar kita itu tidak menjadi orang pemarah, ya, tidak menjadi orang pemarah, atau bisa meredahkan marah kita, ya, bisa meredahkan marah kita. Beliau itu memberikan dua caranya biar kita tidak menjadi orang pemarah. Kalau kita yang dihina, alangkah lebih baiknya kita sabar. Tapi kalau Islam, Rasulullah, Allah yang dihina, tidak boleh. Kita sabar, kita harus marah, wajib kita harus marah. Dulu ada orang yang injek-injek Quran, maka hati orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah, pasti akan marah. Tapi ketika kita yang dihina, termasuk dalam satu riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seseorang Arab Baduy dari pedalaman, ya, yang kurang adab, ya, kurang akhlak, datang ke masjid, kemudian menemui Rasulullah. Ketika itu Rasulullah pakai sorban di lehernya, Pak. Kemudian dia dari belakang sorban itu ditarik, sorbannya ditarik sampai Rasulullah terjatuh, dan bahkan ada bekas merah, ya, karena sorbannya ditarik. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Rasulullah justru mengajarkan apa? Mengajarkan adab dan akhlak kepadanya. Para sahabat yang lain sudah pada marah. Ada yang sudah mau menghunuskan pedang. Seperti kisahnya seorang Arab Baduy, Arab pedalaman yang buang air kecil di dalam masjid. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ghazali itu memberikan dua cara agar kita itu tidak menjadi orang pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit nesu, Pak, ya. Marah, dikit-dikit mungkin ngomong kasar, dikit-dikit mungkin mukul. Caranya ada dua. Yang pertama bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Maksudnya apa? Ngaji. Maksudnya apa, Pak? Ngaji. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang penyabar, tidak pemarah, maka harus rutin ngaji, belajar. Nah, ini diantaranya. Insya Allah kalau kita sudah hadir majelis ilmu, kita insya Allah tidak menjadi pemarah. Yang kedua, bil amal, dengan banyak amal. Di antaranya adalah dengan apa? Dengan banyak membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan banyak membaca ta'awudz. Itu akan menghilangkan kemarahan kita. Kata beliau, wa in kunta qa'iman fajalisa. Kalau kita marah, kita sedang marah, posisi kita sedang dalam keadaan berdiri, fajalisa, ya. Maka beliau menggunakan huruf fa, artinya suruh cepat-cepat duduk, gitu, Pak. Kalau bapak lagi marah sama ibu, maka cepat-cepat duduk. Kalau ibu sedang marah sama bapak, cepat-cepat duduk. Jangan dua-duanya ngotot, dua-duanya berdiri ngotot, suaranya tambah tinggi, dua-duanya tinggi.
Yang satu monyet, mohon maaf, yang satu lutung. Keluar itu bahasa-bahasa apa? Kebun binatang semuanya keluar. Kira-kira tambah reda atau tambah marah kan? Tambah marah. Kalau bapak sedang marah sama ibu, maka bapak duduk. Ibu kemudian marah sama bapak, maka ibu duduk. Tapi kalau ibu-ibu tetap ngomong sih Bu ya. Meskipun duduk tetap ngomong. Tinggal pergi. Kalau ibu-ibu kan hebat Pak ya. Kalau bapak-bapak udah duduk mungkin gak banyak ngomong. Kalau ibu-ibu mau berdiri, mau duduk, mau jongkok masih tetap bisa ngomong, bisa ngoceh terus. Nah itulah, pahami karena itulah kelebihan perempuan. Kemudian kata beliau, wa in kunta jalisan, kalau engkau sedang marah dalam posisi duduk, fadtoji, maka berbaringlah. Suruh berbaring. Kalau bapak sedang marah dalam posisi dan duduk, maka bapak berbaring. Ibu ngapain? Injak-injak. Tambah marah. Kalau kita posisinya, ya, di sini disebutkan wa yastahibu ayatawaddu bil ma'il barid, maka disunahkan untuk berwudu dengan air yang dingin, kata Imam Ghazali. Ya. Suruh wudu pakai air dingin, jangan wudu pakai air rebusan. Air hangat malah tambah panas. Maka kalau bisa cari kulkas tuh, ambil air buat siram buat wudu. Kenapa alasannya kata Imam Ghazali? Ya, kata Imam Ghazali, fa innal ghadaba minan nar, karena marah itu dari neraka, dalam artian dari setan. Wan naru la yutfi'uha illa bil ma, dan ya, api tidak bisa dipadamkan kecuali dengan air. Itu cara agar kita terhindar dari marah. Bisa dipraktekkan nggak Pak? Insya Allah. Yang penting kan jadi jangan sampai jadi pemarah. Disebutkan juga wa asabul bawa'is bil ghadabi inda aktarul juhal. Kenapa orang itu hobi sekali marah? Kata Imam Ghazali menyebutkan karena di antara sebagian orang menyebutkan bahwasanya marah itu adalah sesuatu keberanian. Ya. Kata Imam Ghazali, orang-orang bodoh menyebutkan marah itu adalah perkasa, hebat, ya, kuat. Ya. Itu kata orang-orang bodoh. Biasanya kata preman. Di sini nggak ada preman Pak ya? Insya Allah nggak. Kalau preman Jakarta katanya gitu. Pokoknya yang bisa marah, ya, yang tambah kasar, itu yang nanti jadi penguasa. Berarti dia pemberani. Ya. Kata beliau, ya, bal huwa maradul qalbi. Sesungguhnya itu adalah apa? Sesungguhnya itu adalah penyakit hati. Gitu Pak. Orang yang suka marah tanpa ada alasan, dia memarah, ya. Kata Imam Ghazali, itu adalah penyakit hati yang harus dibersihkan. Gimana cara membersihkan dari sifat marah tadi dua? Dengan ilmu, dengan amal. Wa yu'allijuhu wal jahlu, dan bisa juga, ya, cara mengobatinya bisa juga dengan apa? Bi ayyutsla alaihi hikayatun ahlul hilmi wal afwi. Dikasih cerita,
kasih cerita-cerita orang-orang yang lembut dan orang-orang pemaaf. Ini cara bagaimana agar tidak menjadi pemarah, termasuk anak-anak kita juga. Bagaimana cara anak kita agar tidak menjadi pemarah? Caranya adalah sering-sering diceritakan kisah-kisah orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang hatinya lembut. Sebelum tidur diceritakan ya, tentang kisah-kisah. Insya Allah dengan seringnya diceritakan kisah-kisah orang yang hatinya lembut, tidak pemarah, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang penyadar. Itu caranya. Kira-kira siap nggak Pak? Insya Allah. Ini cara Pak yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi bahwasanya membaca ta'awudz itu bisa apa? Bisa meredakan kemarahan. Ya, maka ketika kita sedang marah, maka sering-seringlah membaca ta'awudz. Dan baca ta'awudz tidak cukup satu kali, bisa diulang-ulang beberapa kali. Jadi ta'awudz itu bisa agar kita terhindar dari godaan-godaan setan, dan bisa juga terhindar dari apa? Terhindar dari sifat marah. Di antaranya tadi dua, dengan belajar menuntut ilmu, yang kedua dengan menjalankan amal soleh. Yang paling besar pengaruhnya itu dengan menjalankan sholat. Jadi insya Allah Pak, kalau kita rutin menjalankan sholat, maka hati kita lama kelamaan akan menjadi lembut. Ya, akan menjadi lembut. Maka Bapak dan Ibu harus dipertahankan, terkhusus sholat jamaahnya. Siap sholat jamaah Pak? Insya Allah. Ini sudah ada masjid namanya Makasau. Baitusalam itu masjidnya atau rumahnya orang-orang yang selamat. Ya, insya Allah kita selamat. Jadi dijaga sholat berjamaahnya, diramaikan masjidnya. Kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri, gitu kan. Kalau melihat orang Islam, lihat di sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Orang yang gak pernah puasa pun pengen ikut sholat, ya, bener gak Pak? Gak pernah puasa, gak pernah zakat, giliran Idul Fitri pengen ikut sholat. Kata Buya Hamka, lihat, kalau mau melihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri. Kalau mau melihat orang beriman, lihatlah di waktu-waktu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lihatlah di 5 waktu. Karena innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ciri orang beriman itu memakmurkan masjid. Di antara memakmurkan masjid yang paling utama adalah dengan sholat berjamaah. Ibu-ibu siap Bu? Ibu-ibu juga boleh sholat berjamaah di masjid. Yang penting menjaga, di antaranya tidak pakai wangi-wangian. Kalau ke masjid nggak usah pakai wangi-wangian. Ya semprot. 1 kilo masih bau, kecium bau harum gitu. Tapi kalau saya lihat ibu-ibu sudah sepuh nih Bu, ya insya Allah paling pakai apa? Minyak gosok tuh ya, GPU sudah pada balsem.
Nah jadi boleh ibu-ibu, saya mau kasih saran ya biar suaminya pada sholat di masjid. Mau nggak Bu? Biar suaminya rutin sholat berjamaah di masjid. Mau tahu caranya Bu? Mau? Ya, caranya gini. Kalau ibu-ibu punya suami jarang atau mungkin nggak pernah sholat berjamaah di masjid, nanti pas Idul Fitri belikan daster. Belikan apa? Daster. Nggak usah belikan kaos, baju koko, sarung. Belikan daster 5 sekalian Bu. Tadi tanya, ya ini buat siapa? Ibu kan udah banyak dasternya. Ibu jawab aja, buat bapak. Kira-kira marah nggak Bu? Buat bapak. Lah emang kenapa bapak pakai daster? Bapak kan jarang nggak pernah sholat di masjid, makanya dibelikan daster karena yang sholat di rumah itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak laki-laki sholatnya di masjid. Siapa? Insya Allah siap ya. Insya Allah siap. Siapa lagi yang mau meramaikan kalau bukan orang sini? Gak mungkin kan orang Banyumas meramaikan masjid di sini. Maka yang wajib itu adalah bapak-bapak yang tinggal di sini untuk mengisi meramaikan masjid. Insya Allah. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian untuk kajian pada malam hari ini. Kita masih membahas tentang ta'awud ya. Kita sedikit-sedikit insya Allah yang paling penting kita nanti di rumah direnungkan, kemudian kita amalkan juga. Kita amalkan dan insya Allah kita akan kaji lagi secara mendalam, secara harfiah. Kita baru membahas tentang faidah keutamaan saja. Nanti kita akan membahas tentang apa itu setan, apa itu jin, apa itu iblis gitu ya. Insya Allah kita akan membahas ini ya. Secara harfiah kita akan bahas satu persatu secara rinci ya. Insya Allah, sehingga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, panjang umur, berkah dalam hidup kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kajian pada kesempatan kali ini. Mungkin saya cukupkan dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kita baru mengawali dengan ta'awud. Dengan ta'awud ini adalah mengajari kita yang pertama dari apa yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita berlindung dari siapa? Dari setan, dari jin, dengan cara kita sudah diajari tidak dengan permisi, tidak dengan klakson, akan tetapi ketika kita berlindung, termasuk ketika kita mau beribadah, supaya ibadah kita itu tidak diganggu dengan setan, maka kita mengucapkan dengan ta'awud. Mengucapkan ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan seperti itu, kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya Allah adalah sinah, yaitu apa? Tidak pernah ngantuk. Jadi kalau kita meminta pertolongan pada dukun, dan dukun itu tidur, kadang ngantuk. Tapi Allah ini tidak pernah ngantuk. Para bapak, para ibu dan kalau perhatikan inspirasi pun ini kok bagaimana yang dekat dengan setan adalah sifat manusia adalah marah. Maka mari kita bersama-sama jangan sampai kita marah. Ketika marah maka kita sudah diajari dengan bagaimana supaya tidak marah. Salah satunya ketika kita berdoa, salah satunya adalah duduk. Tapi bagaimana dengan
bil ilmu ataupun kita menuntut ilmu dengan cara kita ngaji. Nah, termasuk malam hari ini mudah-mudahan dengan kita sering ngaji jadi kita tidak menjadi orang yang pemarah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan banyak beramal atau beramal soleh, dengan zikir, dengan sholat malam, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah dan dengan berbagai macam amal soleh yang lain, maka disitulah nanti kita akan berpikir juga, ya Allah, saya sudah sholat 5 waktu sudah dilaksanakan, puasa sudah, sedekah sudah, beramal soleh membantu orang lain sudah, kenapa harus marah? Tetapi di dalam rumah tangga biasanya tetap ada marah itu karena diawali dengan tidak sepakat atau berbeda pendapat. Maka ketika seperti itu, maka yang pertama adalah berlindung kepada Allah dengan cara membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kita berlindung pada Allah dari apa? Dari setan. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, masih marah lagi, maka kita disuruh untuk tadi apa? Duduk masih marah, kira-kira apa? Berbalik, ya, berbalik. Kemudian apalagi dengan wudu, ya. Kemudian pendapat beliau adalah kita disuruh untuk wudu dengan air yang sedikit, tidak perlu dengan air bekas. Ya. Karena apa? Karena airlah yang mampu memadamkan api. Ya, kalau ketika marah adalah nar, ya, api. Ya, maka ketika marah ditambah dengan marah, hasilnya jadi marah. Tetapi api, ya, marah dipadamkan dengan air wudu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, nasihat beliau adalah bagaimana kita memakmurkan masjid ini. Ya, mari kita bersama-sama musola dimakmurkan, masjid dimakmurkan. Siapa lagi kalau yang memakmurkan kalau bukan kita semuanya. Ya. Kalau mengaku orang Islam itu terlalu mudah karena KTP banyak orang Islam. Termasuk yang paling kelihatan yang tadi disampaikan adalah kita melihat orang Islam paling mudah ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi kalau melihat orang yang beriman, ya belum tentu yang seperti itu. Yang beriman adalah ketika yang kelihatan di masjid sholat 5 waktu, nah itu adalah apa namanya? Orang yang beriman. Orang beriman kok gak pernah kelihatan di masjid, perlu dipertanyakan keimanannya. Karena apa? Terutama adalah laki-laki atau para bapak. Mari kita bareng-bareng sholat 5 waktu di masjid, di musola, silakan dimakmurkan. Kurang lebih tadi yang saya dapat ambil kesimpulannya adalah demikian. Yang terakhir sebelum kami akhiri, barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak siapa nih Pak? Bapak Sutrisno. Yang pertama adalah kiat tentang khusyuk di dalam sholat. Untuk kiat khusyuk di dalam sholat ini memang banyak yang perlu kita pahami dan kita ketahui. Yang paling dominan, yang paling kuat menentukan khusyuk dan tidaknya di dalam sholat adalah ar-rizqu al-halal, rezeki yang halal. Makanan yang kita makan
harus makanan minuman yang halal. Itu harus dipastikan. Yang masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam perut kita, itu harus dipastikan halal. Bahkan tidak cuma halal, thayyib, itu baik. Itu yang paling dominan, yang paling besar pengaruhnya. Kemudian diantaranya adalah memahami sholat itu sendiri. Ya. Jadi belajar ilmu tentang sholat secara fikihnya. Bahkan tidak hanya secara fikihnya, itu memahami dan mendalami bacaan-bacaan sholat. Makanya ada satu kitab yang cukup bagus, judulnya itu Syarah Ma'ani As-Sholat, yaitu penjelasan makna bacaan-bacaan sholat. Jadi beberapa masjid ngisi tentang, saya kasih kajian tentang penjelasan bacaan-bacaan sholat. Dari mulai niat, ya, takbir, kemudian sampai salam, itu dijelaskan dalam kitab itu apa fungsi baca iftitah misalkan, apa fungsi baca ta'awud, apa fungsi baca ini baca itu semuanya dijelaskan dalam kitab tersebut. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa meningkatkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Kemudian untuk ta'awud kemudian diteruskan dengan basmalah, itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa, bahkan itu bagus. Karena tidak ada ketentuan baku, misalkan harus ta'awud saja, nggak ada. Ya. Tidak ada ketentuan baku, misalkan kita lewat tempat-tempat yang mungkin dikeramatkan tadi, apakah hanya baca ta'awud saja, nggak baca bismillah, boleh dua-duanya, ya, boleh dua-duanya, atau mungkin boleh dibaca tiga-tiganya. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, itu enggak jadi masalah, tidak apa-apa. Jadi menggabungkan, bahkan dibaca yang banyak, misalkan ayat kursi ditambah, misalkan ditambah zikir yang lain, itu lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus, seperti itu. Untuk mungkin jawabannya wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ada yang menanyakan, saking ibu atau saudara? Coba. Monggo. Enggak. Saya Bapak, selain Pak Trisno apa betul? Borong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah riwayat sholat menghadap ke atas, itu ada riwayatnya kalau tidak dibolehkan. Ada riwayat yang menggunakan taruh yang selalu sholat. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang tersebut itu tanda-tandanya seperti apa? Karena di saat sekarang itu banyak sekali orang-orang yang kelihatannya bisa melihat hal-hal yang baik. Kalau kita lihat di televisi itu ada acara penghulu hantu, terus ada acara dunia lain, seolah-olah itu bisa dilihat. Dan juga ada orang yang bisa memanggil setan, mengeluarkan dan masukkan. Ya, tolong dijelaskan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama untuk riwayat sholat menghadap ke atas. Sepemahaman dan setahu saja,
riwayat itu justru riwayat yang tidak diperbolehkan kita sholat melihat ke atas gitu. Jadi tidak boleh kita sholat lihatnya ke atas, misalnya Allahu Akbar, itu kan nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi yang disunahkan itu melihat ke arah depan, ya ke arah depan, atau mungkin lebih fokus lagi ke tempat sujud gitu, lebih fokus lagi. Jadi kalau untuk riwayat yang ke atas itu yang tidak boleh, ya. Tidak boleh seseorang melihat ke arah atas ketika sholat, atau ke arah samping kanan, samping kiri, itu yang tidak boleh. Itu Allahu a'lam. Kemudian untuk selanjutnya, untuk ciri-ciri orang-orang yang bisa melihat alam gaib juga, Pak siapa gitu? Pak Raihan. Jadi saya bisa menangkap pertanyaannya, yaitu mungkin di beberapa acara televisi yang banyak menampilkan hal-hal yang mistis ya, hal-hal yang acara-acara yang mungkin seperti tadi pemburu hantu dan yang lainnya. Untuk melihat hal yang gaib, bahwasanya mempercayai dan meyakini hal yang gaib yang tidak terlihat oleh mata itu menjadi keharusan bagi kita. Adanya jin, adanya setan, adanya iblis, ya, hal-hal yang gaib tidak terlihat oleh mata itu menjadi keharusan bagi kita semua. Tetapi perlu kita yakini dulu, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui hal yang gaib itu adalah Allah. Adapun urusannya dengan jin, orang-orang yang banyak berserikat dengan jin pasti dia berteman dengan jin, karena setiap hari dia bersahabat dengan jin, bahkan mungkin bisa merasakan. Tetapi untuk